A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al Mukarram Ustaz Maulana, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Rois. Mudah-mudahan beliau berdua ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga singkatnya seluruh bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang tak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah selalu berkahi hidupnya dan dikuatkan keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji, memahami kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Agar lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan pasal yang ke-26. Di pertemuan sebelumnya pasal 25, mintalah kepada Allah pasti terkabul. Sekarang lanjutannya di pasal 26, 27 sampai 28 itu sampai 27 ya, itu lanjutannya. Itu kelihatan nggak itu fotokopiannya bapak-bapak? Kalau nggak kelihatan ada yang lebih gede nih. Maksudnya kalau kekecilan ada yang lebih gede tulisannya nih. Tapi ini hanya 26, 27, 2 pasal. Maksudnya kalau nggak kelihatan atau pudar-pudar, ya
boleh yang agak gedean. So, berarti fotokopi kemarin masih tersimpan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sama sebenarnya, cuma itu komplitnya yang kecil. Kalau yang gede itu dua doang tuh, 2 pasal doang. Oke, kita lanjut pasal 26. Kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihim fid dharain. Faslun min alamatin najhi fin nihayatir ruju' ila Allah fil bidayati. Sekali lagi, min alamatin najhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayati. Ya. Di antara tanda keberhasilan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Ya, ini perlu dicerna, difahami pelan-pelan Bapak-bapak sekalian sampailah nanti pada penjelasan. Oke, kita jelaskan dulu sedikit tentang maknanya. Di antara tanda keberhasilan, berarti tanda kita sukses, tanda kita berhasil, tanda kita najahun, ya, najahun itu berhasil, ya. Di akhir ini maksudnya apa? Di akhir hayat, ya. Nanti ada penjelasan. Di akhir yang dimaksud ini adalah di akhir hidup kita, di akhir hayat kita. Artinya tanda keberhasilan kita di akhir hayat, ya, adalah kembali kepada Allah di awal. Kembali kepada Allah di awal itu apa maksudnya? Awal fitrah kita. Awal yang dimaksud di sini, awal kita hadir di muka bumi ini, awal kita lahir dari rahim ibu kita. Nah, kita sukses kembali kepada Allah itu kalau situasi dan kondisi kita seperti di awal kita datang, yaitu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Makanya kita semua ini bermuara di awalnya itu adalah fitrahnya suci. Makanya hadis baginda Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Dalam tafsirnya, apa itu fitrah? Minimal 4 makna fitrah. Yang pertama, suci. Artinya kita datang lahir di muka bumi ini dalam keadaan suci. Maka seyogyanya kita kembali kepada Allah dengan keadaan suci pula. Maka itu namanya sukses. Nah, yang kedua makna fitrah, artinya fitrah itu adalah nur. Ini dalam tafsirannya nur. Kita datang dengan nur ilahinya Allah. Kita hadir di muka bumi ini asbab nurnya Allah. Maka kita kembali kepada Allah pun dengan nurnya. Maka sukses namanya itu. Kita tidak boleh balik dalam keadaan gelap, zalim, gelap. Kita harus balik dengan nur, yaitu terang benderang. Yang ketiga, makna fitrah juga bisa diartikan original, asli. Ya, kita datang dengan asli, bukan KW-KWan, original banget sebagai abdi Allah, sebagai khalifatullah. Nah, kita kembali kepada Allah juga itu sebagai ori, apa itu? Abdinya Allah, khalifatunya Allah. Kalau udah kembali dengan abdi itu berarti kita totalitas mengabdi kepada Allah. Kita kembali dengan khalifah kitanya, bermuara kembali juga ke dalam keadaan khalifah, berarti kita kembali dengan amanah Allah. Kita ambil amanah Allah untuk menjaga muka bumi, untuk menjadi pemimpin muka bumi, khalifah. Maka kita kembali juga dengan amanah yang baik. Kita membawa amanah yang baik. Nah, yang keempat, makna fitrah juga itu bisa diartikan dalam tafsirnya itu adalah Islam, yaitu Islam, keselamatan. Ya, selamat. Artinya kita datang sejak lahir dari rahim ibu itu udah selamat, udah Islam. Maka kita harus kembali pula dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Nah, ini makna fitrah. Disinilah yang dimaksud sukses itu.
atau keberhasilan itu kita di akhir hayatnya kembali kepada Allah dalam keadaan seperti di awal kita datang, yaitu dalam keadaan fitrah. Inilah yang menjadi tanda kesuksesan, tanda keberhasilan kita di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah, alias kembali kepada Allah seperti semula datangnya, yaitu dalam keadaan fitrah. Insya Allah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sukses, yang berhasil di mata Allah. Tuh. Jelas sampai sini Bapak-bapak? Insya Allah jelas ya. Baik, barakallah. Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat penjelasannya. Paragraf pertama, lihat ada 2 paragraf ya. Langkah awal seorang murid patut diperbaiki demi memperbesar kemungkinan untuk sampai hingga akhir perjalanannya. Siapa yang memperbaiki dan meluruskan langkah awalnya dengan kembali kepada Allah dan tawakal kepadanya serta memohon pertolongannya, bukan bergantung pada amalnya yang kurang sempurna, pada akhirnya ia akan sukses dan berhasil. Tuh, sukses dan berhasil di sini nih, ya itulah husnul khotimahnya, itulah ridho Allahnya, ridho Tuhannya. Artinya kita beribadah di awal itu kita lurus niatnya karena Allah niatnya, wafat pun juga lurus niatnya karena Allah juga kita kembalinya atau wafatnya. Kita awalnya minta selalu permohonan kepada Allah, kita awalnya selalu minta tolong kepada Allah, kita awalnya selalu bersandar kepada Allah. Maka di akhir hayat pun kita selalu minta tolong kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah, selalu tawakal kepadanya. Maka insya Allah orang seperti itu akan sukses, orang seperti itu akan husnul khotimah, akan berhasil dan tentunya meraih ridha Allah. Lanjut dikit lagi, ia akan sampai pada tujuan akhirnya dan tidak akan goyah di perjalanannya. Tujuan akhir itu yaitu kembali meraih ridha Allah, kembali ke hadirat Allah di sisinya yang mulia. Itu tujuan akhir. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka di tengah jalan ia akan berhenti dan pulang kembali ke tempat pemberangkatannya semula. Artinya kalau kita tidak melakukan seperti yang di awal tadi, dalam keadaan suci, dalam keadaan bertawakal kepada Allah, selalu sandar kepadanya, minta bantuan, pertolongan kepadanya, bergantung hanya kepadanya, bukan pada selainnya, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, insya Allah di tengah jalan kita akan berhenti, tidak sampai kepada sisi Allah, tidak sampai ke hadirat Allah. Artinya kita nyasar di jalan, ya. Kembali ke tempat pemberangkatan semula berarti kembali ke start ulang. Ini bagi seorang murid, ya, bagi seorang murid yang meniti jalan menuju Allah. Di awal kita sudah menjelaskan tentang murid dan salik, ya. Murid itu atau salik juga itu bisa disamakan maknanya, yaitu orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, sudah berjalan menuju Allah. Nah, dalam perjalanan ini kalau terus kita tawakal, terus kita minta sandar tolong kepada Allah, semuanya pasti akan sampai perjalanan spiritualnya. Tapi kalau tidak melakukan, ya, maka akan berhenti perjalanan spiritualnya, maka kembali lagi di awal seperti murid biasa. Murid itu kan ada murid biasa, ada murid pertengahan, ada murid mau akhir. Nah, kalau dia tidak melakukan ini, dia akan kembali ke murid seperti biasa, ke awal lagi, ke awal lagi, ke awal lagi. Maka itu yang dimaksud kembali ke tempat pemberangkatan semula, kembali ke awal lagi, kembali ke awal lagi. Ini bagi orang-orang yang riyadhah, bagi orang-orang yang menata jalan tasawuf, meniti jalan menuju Allah. Pasti ada istilahnya murid, ada istilahnya salik, ada istilahnya mursyid, ada istilahnya hijab, ada istilahnya mukasyafah, ada istilahnya hakikat, ada istilahnya ma'rifat dan sebagainya. Itu bagian dari perjalanan spiritual menuju Allah. Seorang arif berkata, ini kata orang yang sudah mengenal Allah. Arif itu dari kata arafah, mengenal Allah. Ia berkata, siapa yang mengira bahwa ia telah sampai kepada Allah,
tanpa bantuannya, yakni di sini adalah Allah, maka ia akan terhenti di jalan. Siapa yang memohon bantuan dirinya sendiri dalam beribadah kepada Allah, maka ia akan bergantung pada dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang seperti ini harus disadarkan bahwa perjalanan spiritual itu adalah atas rahmat Allah. Jika tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah, pasti kita semua ini tidak akan mampu untuk berjalan spiritual menujunya. Maka disinilah nilai plusnya. Semua yang mengantarkan kita kepada finish, kepada perjalanan spiritual puncak, bahkan sampai kembali ke hadirat Allah di sisinya yang mulia, itu semua adalah atas bantuan Allah, atas kasih sayang Allah, bukan asas perjuangan kita sendiri, bukan asas amal kita sendiri, bukan atas karena kita semua sebagai hamba, tidak. Makanya di sini kalau ada kita ngira bahwa kita sampai kepada Allah itu perjuangan kita sendiri, maka itu bohong ya. Semua itu atas bantuan Allah. Maka kalau ada di antara kita ini yang merasa diri kitanya sudah sampai kepada Allah, sudah ma'rifat kepada Allah, sudah tembus syuhud kepada Allah, atas usahanya sendiri itu bohong, atas perjuangan sendiri itu bohong. Karena untuk mencapai makom puncak syuhud kepada Allah itu atas anugerah Allah, atas kasih sayang Allah, atas bimbingan Allah, dan tentunya atas ridho Allah. Nah, disinilah nilainya yang kita petik ya. Tapi kalau ada kita merasa atas usaha kita sendiri, atas dasar perjuangan kita sendiri, nah itu muncul keakuan namanya. Akulah yang bisa, akulah yang hebat, akulah yang bisa jalan dengan jalan ini. Muncul keakuan itu sama halnya menghijab diri kita dengan Allah. Maka buang keakuannya ketika kita meniti jalan menuju Allah. Ketika kita menginjakkan diri kita terhadap dunia tasawuf, maka buang keakuan kita. Yang ada adalah kekuatan dan kehebatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang ada. Baik. Barakallah, itu sampai titik di situ. Yang inti di pasal 26 ini mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah itu, sukses kepada Allah itu dengan seperti kita datang di awal. Kita datang di awal dengan keadaan baik, maka pulang keadaan awal dengan baik. Kita datang dengan keadaan bersih, suci, fitrah, kita kembali ke hadiratnya dengan bersih, suci, fitrah. Kita datang dengan Islam, kita pulang dengan Islam. Inilah yang dinamai sukses, sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu li wa lakum ajmain. Sebelum lanjut, barangkali ada yang dibingungkan, mari kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab ya. Baik, barakallah. Monggo Bapak-bapak sekalian, yang mau menambahkan boleh, yang mau bertanya juga boleh. Ya, monggo Al-Mukarram. Kehidupan di alam dunia pada dasarnya setelah kita hidup di alam dunia kan akan meninggalkan dunia. Yang dinamakan kesuksesan dunia awalnya dan akan kesuksesan di nanti di akhirnya itu yang kita nanti dijelasin sama Pak Ustaz. Apakah ketika kita hidup di alam dunia hanya sebatas untuk ujian, terpaan, pendidikan dan sebagainya, tapi kita jangan sampai melalaikan kewajiban kita untuk beribadah gitu. Betul. Biar dia mengatakan sukseslah kamu itu, walaupun di dunia itu miskin, minus, tapi merasa tentram dan tenang untuk beribadah, untuk menjalani walaupun pas-pasan. Apakah yang disebut itu betul sukses dunia, sukses akhirat, tidak silau atau tidak suram dengan perkara dunia? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
Baik, barakallah. Ini sebenarnya beliau ini sudah paham juga dari pertanyaannya nih. Sudah tahu jawabannya ini. Karena banyak penjelasannya daripada pertanyaannya. Masya Allah. Nah, itulah hidup kita ini. Memang Allah selalu menyebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Adalah kehidupan dunia itu melainkan permainan, sandak guru belaka. Sehingga tak heran kita banyak permainan, main bola, main ini, main itu. Semua permainan ada di dunia, ya. Dan heran kita banyak sanda guraunya, dikit-dikit gosip, dikit-dikit cerita, ketawa ke TV, dikit-dikit ngopi, dikit-dikit jalan-jalan. Enggak heran. Ya, sanda gurau permainan belaka, ada tipu menipu, dunia tipu-tipu, itu memang ciri khasnya. Nah, dunia ujian ciri khasnya, dunia tempat, ya. Memang di sisi lain dunia juga itu adalah ladang untuk menanamkan seluruh isinya supaya bekalnya banyak. Ada juga sisi lain, itu hebatnya. Nah, karena dunia ini hanya transit, dunia ini hanya tempat untuk berladang sebentar, maka bukan tujuan berarti. Karena dunia ini tempat transit, maka jangan terkecoh sama yang transit sebentar. Memang kita sudah hidup di dunia enak, nikmat katanya, nggak mau lagi yang lain-lain. Nah, tapi janji Allah masih ada kehidupan. Wamal hayat, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi ada kehidupan, ada kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengecek mana hamba yang bagus amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Coba nggak ada hidup dan mati, bagaimana mengukur yang baik, mengukur yang soleh, mengukur yang banyak amal, yang tidak beramal? Nggak bisa. Makanya adanya hidup kematian itu Allah nyebutnya begitu, untuk mengukur amal kita. Maka kita harus perbanyak amal-amal kita. Nah, tentu ada kata garis bawahi, perlu juga kita cerna ini. Allah tuh menyebutnya wa ma khalaqal maut, menyebut mati dulu. Aku ciptakan kematian. Alladzi khalaqal maut wal hayat, hidup. Jadi sama-sama diciptakan. Berarti mati itu Allah ciptakan, hidup itu Allah ciptakan. Jadi dua-dua ini nggak ada istilahnya meninggal. Nah, ini perlu dicerna nih. Nah, kita sering membahasakan kita telah mati, telah meninggal, telah wafat. Tapi aslinya kita itu sudah selesai di dunia ini. Kita diciptakan lagi yang baru. Sama dengan kita hidup di rahim ibu. Udah hidup nih di rahim ibu, tapi cukup waktunya sampai 9 bulan saja. Maka Allah keluarkan kita. Nah, itu tuh Allah hidupkan namanya. Nah, hidupkan. Nah, sekarang sampai 63 tahun kita di dunia, sudah waktunya habis. Allah hidupkan lagi, tapi di alam lain. Makanya Allah ciptakan mati. Jadi mati itu bukan selesai hidupnya, bukan, tapi Allah ciptakan lagi. Ternyata kematian itu adalah sarana kita hidup baru lagi. Hidup baru di alam yang baru. Nah, itulah bedanya. Kita itu sebenarnya hidup terus, nggak ada mati. Nah, mati itu bahasa lainnya pindah alam. Nah, udah selesai alam rahim, kita pindah ke alam dunia. Selesai umurnya 63 tahun atau 70 tahun, pindah lagi alam lain. Itu hidup baru lagi. Nah, jadi hidup kita di alam rahim sudah hidup sekali. Selesai masanya cuma 9 bulan, kita keluar. Nah, kata di dalam alam rahim udah mati dia, padahal bukan mati, padahal dia pindah alam, hidup lagi baru di alam dunia. Nah, kata kita mati lagi dia dalam dunia, padahal enggak, dia hidup lagi, keluar masanya habis di alam dunia. Seperti tadi di alam rahim cuma 9 bulan sedikit, hidup lagi di alam lain, yaitu alam barzah namanya. Alam barzah itu alam penantian. Sebelum hari kiamat datang, kita semuanya ditampung di alam barzah. Alam barzah itu kata baginda Rasul, raudhah min riyadil jinan am hufratun min hufratin niran. Alam penampungan juga, hidup baru juga, tapi bedanya bagian dari taman-taman surga atau enggak bagian dari taman-taman neraka.
Itu. Makanya Imam Ali itu sangat takut kalau sudah hidup di alam barzah itu ditempatkan di percikan atau taman-taman dari neraka. Karena pasti ujung-ujungnya sampainya susah terus. Tapi bersyukur ditempatkan di alam barzahnya itu di Raudhatun min Riyadil Jinan, yaitu tempatnya taman-taman percikan surga. Insya Allah seterusnya juga selamat. Tuh. Maka itulah yang perlu kita renungkan. Ternyata dulu di alam rahim kita bekalnya apa? Kita dikasih tangan, kaki, mata, hidung, mulut, semuanya nih nggak ada manfaatnya dulu di alam rahim. Pas di alam dunia barulah termanfaatkan. Oh, ini manfaat tangan, manfaat mata, hidung, mulut, manfaat kaki, semuanya. Nah sekarang di alam dunia dikasih juga, yaitu sholat, dikasih juga puasa, dikasih juga zakat, dikasih juga amal-amalan. Maka ternyata apa manfaat? Belum kelihatan manfaatnya di dunia ini. Tapi ternyata pas kita di alam barzah atau pindah alam, oh di sini manfaatnya, ini manfaat sholat, ini manfaat zakat, ini manfaat puasa. Seperti halnya kita di dunia, oh ini manfaat tangan, oh ini manfaat kaki. Coba kita di alam rahim tidak ada mata kita, pas di dunia sedih, nggak bisa lihat. Pas nggak ada tangan sedih, kita nggak bisa sedih. Itu namanya kurang. Nah sama juga nanti kurang amal kita bawa ke alam barzah, sedih, nggak lengkap, sedih, kurang, sedih. Nah itulah pentingnya dari sekarang kita ladang dunia ini ladang amal untuk kita bawa di kehidupan selanjutnya. Nah singkatnya kita kembali ke Allah, kita meninggalkan dunia. Karena kita dunia ini kan bahasanya meninggal itu meninggalkan dunia. Benar, kita tinggalkan ini, nggak kita bawa lagi di alam selanjutnya, kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan dunia ini dengan keadaan selamat, dalam keadaan husnul khatimah. Maka kesuksesan di hadapan Allah, kesuksesan di hadapan Rasulnya, yaitu kita kembali ke Allah dengan seperti sedia kala kita datang, yaitu dalam keadaan fitrah, kembali juga dalam keadaan fitrah. Maka terlepas dari dunia ini, liku-likanya apa, lika-likunya semuanya, ujiannya semuanya, suram gelapnya semuanya itu, tapi di balik itu kita husnudzonnya, oh dunia juga ini adalah tempat ladang kita beramal, ladang kebaikan, ladang positif untuk kita bawa ke negeri akhirat kelak. Insya Allah kita husnudzon seperti itu, semua kita akan baik-baik saja. Ada kesusahan, ada kemudahan, itu pasti sunatullah. Inna ma'al usri yusra. Semuanya berjalan, roda berputar ya. Roda berputar, susah, ujian, nikmat, kebalik lagi, nikmat, udah ujian lagi, udah susah lagi, bahagia lagi, terus putar-putar. Watilkal ayyamu dawiluha. Nah, jadi Allah jadikan hari itu berputar terus. Sampailah umur kita berakhir di 70 tahun, selesailah kita. Tinggal kita menikmati lanjutan hidup yang baru. Nah, ketentuan hidup baru itu baik atau buruknya hidup baru itu tergantung hidup saat ini. Itu bedanya dengan rahim dulu. Insya Allah, selama kita berpegang teguh di jalan Allah, insya Allah pasti Allah akan selamatkan. Surah Al-Jin ayat 16. Itu bisa dilihat, diperhatikan. Wa allawistaqamu alat thariqah. Siapa yang jalan lurus di jalan Allah, ya, itu pasti Allah akan cukupkan, pasti akan curahkan ma'an godako. Itu di akhirnya itu ada kata-kata ma'an godako, air yang cukup. Itu maksudnya itu kehidupan yang cukup, kebutuhan yang cukup, sampailah kita kembali ke Allah juga dengan keadaan cukup ya, cukup semuanya ya. Tapi barakallah, intinya kita nikmati saja hidup ini bagaimananya kita jalani dan nikmati dengan bersandar terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan baik-baik saja, akan cukup kebutuhannya, akan selamat tentunya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu hanya pengingat dan penguat saja. Sebenarnya itu Ustadz kita sudah mafhum itu ya, sudah hafal itu cara kerjanya ya, cara muaranya nih. Ya barakallah. Oke, monggo ada lagi bapak-bapak. Masih satu pasal ini.
Ini kita lanjut atau cukup? Atau mau tuntaskan satu pasal lagi? Pasal yang ke-27 sehingga biasanya itu judul baru. Di pasal 28 itu judul baru. Yang mana tuh? Yang man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Berarti kita lanjut lanjut pasal 27. Ya, sedikit lagi ya biar nanggung nih ya. Ya. Baik. Kita lanjut pasal 27, insyaallah sedikit nih. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Oke, ini pelan-pelan dicerna, ada penjelasannya di bawah. Sebelum kita jelaskan, biar sama-sama mafhum, kita lihat penjelasannya. Karena kalau saya jelaskan duluan, habis waktunya nih, nggak sempat baca penjelasan. Siapa yang awalnya cerah dan bersinar, misalnya dengan mengisi waktu-waktunya dengan bermacam ketaatan, wirid, dan bersabar sepenuh hati dalam menjalaninya, maka akhirnya perjalanan akan bersinar pula. Bersinar karena memancarnya berbagai nur dan makrifat kepadanya, dan hilangnya berbagai kekeruhan jiwa yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Tuhannya. Pelan-pelan dicerna. Maksudnya ini siapa yang cerah di awal itu atau bersinar di awal itu? Siapa itu yang bersinar di awal itu? Yaitu orang yang mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan, orang yang mengisi hidupnya dengan hal-hal positif, orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, syukurnya ia isi, sabarnya ia isi, ikhlasnya ia isi, tawakalnya ia isi, amalan-amalan lainnya dia isi, entah sedekahnya, entah kejujuran, amanahnya dia isi, semua dengan kebaikan-kebaikan. Itu namanya bersinar di awal. Maka insya Allah orang seperti itu pasti akan memancarkan sinar juga di akhirnya. Di akhir kapan? Di akhir hayatnya. Selama ia istiqomah, selama ia terus menerus dengan keadaannya, dengan kegiatan positifnya, insya Allah dia pasti akan bersinar di akhir. Di akhir itu apa maksudnya? Di akhir ketika dia menghadap Rabbnya, ketika dia meninggalkan dunia ini, pasti dia tercerahkan, pasti bersinar, pasti kembali dengan nurnya yang positif juga. Maka mafhum mukhalafahnya, siapa yang gelap di awal akan gelap pula di akhir. Ini konsep. Artinya siapa yang menggunakan waktunya dengan keburukan, dengan kejahatan, kedoliman, kemaksiatan, dan lain sebagainya, maka ia akan kembali ke akhir hayatnya juga dengan kegelapan, dengan wajah yang suram, dengan kehinaan, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud, siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Ada penjelasan, siapa yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, pasti dia akan kembali dengan kebaikan itu. Tuh. Kita lanjut lagi dikit. Demikian pula sebaliknya, ini ada nih tadi. Siapa yang usahanya kurang di awal, maka di akhir ia tidak akan mendapatkan kegemilangan. Sekiranya ia diberikan keberhasilan, keberhasilan itu lebih lemah daripada yang lain. Bisa jadi pengertian bersinar di awal di sini ialah kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Adapun makna bersinar di akhir ialah berhasil sampai kepadanya. Ini sesuai dengan hikmah sebelumnya. Artinya kalau dikaitkan hikmah sebelumnya, bersinar di awal itu berarti kita sudah bersinar, datang dari rahim ibu itu, fitrah tadi. Maka siapa terus menjaga fitrahnya, menjaga kesucian dirinya, maka dia akan kembali di akhir hayatnya juga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersinar. Kita datang dengan Islam, kembali dengan Islam. Kita datang dengan tawakalnya kita kepada Allah, maka kita akan pulang juga dengan tawakal. Tuh. Maka fi
finish kita atau akhir kita itu semuanya kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah, bahkan bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini nurnya Allah. Kita ini datang dari nur ilahiyah. Maka dalam surah Ar-Rum itu disebutkan fitratallah fitratan nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah kita itu diciptakan dari fitrah Allah. Nah, kalau kita kaitkan tadi fitrah itu yaitu nur, berarti nur kita ini diciptakan dari nur Allah. Maka kita ini ada dalam diri kita ini nurullah. Maka akan kembali nurullah itu kepada nur hakikinya, yaitu nur zatnya. Itulah esensi kita, finish yang dimaksud. Kita kembali ke hadirat Allah, yaitu nur kita bertemu, berjumpa kembali lagi dengan Allah, nurullah, nur Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Bahasa lain juga kalau dalam dunia spiritual, siapa yang berjumpa Allah di dunia, itu dunia itu awal, maka insya Allah akan ketemu juga dengan Allah di akhir. Akhir yang dimaksudnya hari akhir, hari kiamat atau hari akhir kelak. Itu juga konsepnya. Selama di dunia ini dia menjalani spiritual, menjalani tasawuf, akhirnya dia syuhud makomnya berjumpa dengan Allah. Ini disebut perjumpaan awal. Siapa yang berjumpa Allah di awal, yaitu di dunia ini, maka yakin di akhir, yaitu kehidupan akhirat, dia akan berjumpa pula juga dengan Allah. Ini juga makna konsep siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Finishnya orang tasawuf, finishnya orang yang berjalan spiritual menuju Allah adalah syuhud, yaitu bersyahadah, berjumpa, menyaksi bahwa Allah itu adalah Rabbnya, dan Allah juga bersaksi hamba itu adalah utusannya. Maka syuhud inilah finishnya orang-orang arif billah. Maka siapa yang berjumpa Allah dengan finish syuhudnya di dunia ini, maka pasti dia akan berjumpa pula di kehidupan akhir kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. So, maka ini juga makna bersinar di awal, bersinar pula di akhir. Bersinar di dunia, insya Allah bersinar pula di kehidupan akhirat kelak. Makanya kembali ke hikmah di awal tadi, kita ladang amal dunia ini, kita isi hidup kita dengan positif, itu namanya bersinar. Yakin, hakul yakin, ketika kita mengisi semuanya itu dengan kebaikan, itu namanya bersinar. Maka di akhir kelak, baik di akhir hayat maupun di kehidupan akhir nanti, yaitu akhirat, itu juga pasti orang itu akan bersinar. Pasti orang itu juga akan selamat. Pasti dia akan berjumpa dengan Rabbnya. Nah, ini maksud dari pasal 27 ini. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah jawaban Allah lah yang maha berilmu, yang maha hebat ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, ini ada gambaran bapak-bapak di pasal 27. Ada? Masya Allah. Insya Allah kalau paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, alhamdulillah juga kita diberi untuk terus belajar, untuk terus mengkaji, terus bertanya, pasti akan ketemu jawabannya. Yang penting setidaknya di masjid kita tercinta ini pernah belajar al-hikam, pernah belajar tasawuf, kita pernah mendengar, suatu saat kita dengarkan di masjid lain atau di tempat lain, oh ini jawabannya yang saya belum paham dulu di pasal ini. Oh ini, insya Allah ilmu itu akan bercampur, ketemu nanti. Barakallahu li wa lakum ajmain. Kita cukupkan, sudah waktunya Isya. Kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.